harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. Seperti ditunjukkan tayangan sebelumnya, di awal tahun 2021, pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024. Presiden Joko Widodo mengamanahkan BKKBN untuk gerakan pencegahan stunting. Oleh karena itu, kami dari kelompok 4 serta Laksar CPNS BKKBN mencoba mendiskusikan topik tersebut melalui pembuatan nilai-nilai dasar PNS. Teman-teman, BKKBN ditunjuk sebagai leading sektor untuk penurunan stunting. Nah, kita sebagai CPNS keren beraneka harus mengimplementasikan aneka di dalam dunia kerja kita kan? Nah, kira-kira gimana sih ide teman-teman? Izin, Mbak Muna. Saya ada pendapat sih terkait gimana sih penerapan akuntabilitas PNS untuk menghindarkan Indonesia dari tingginya angka stunting. Akuntabilitas itu sendiri kan bagaimana kita memenuhi tanggung jawab yang udah menjadi amanah kita. Nah, kita kan mendapat amanah untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Kalau menurut saya, dari segi akuntabilitas sendiri, itu pertama bisa dari akuntabilitas programnya itu sendiri. Kalau BKKBN itu membuat program-program yang efektif gitu, menurunkan angka stunting. Di antaranya itu kan sudah ada contohnya mencegah kelahiran bayi berpotensi stunting, pengasuhan 1000 hari pertama, kemudian penyediaan data keluarga rentan stunting, promosi dan pelibatan institusi masyarakat, dan menjalin kemitraan penanganan stunting. Itu kalau dari segi organisasinya ya, akuntabilitas programnya gitu. Kita menyediakan program-program yang memang dibutuhkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari segi PNS-nya sendiri, itu ada 5 langkah kerja yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu tujuan dan tanggung jawab kita itu apa. Kan udah jelas tujuan dan tanggung jawab kita itu penurunan angka stunting menjadi 14% pada 2024. Nah, kemudian rencana untuk mencapai tujuan yang kedua, kita harus punya rencana. Rencananya itu bisa dituangkan dalam SKP yang kita susun setiap tahun, dan nanti mungkin untuk kedepannya akan setiap bulan SKP, kemudian ada perjanjian kinerja atau kontrak kerja dengan pihak lain. Kemudian bagaimana implementasi dan monitoringnya. Nah, untuk implementasi dan monitoringnya, kita sendiri BKKBN kan udah punya sarana ya untuk melaporkan, memonitor apa saja yang kita lakukan gitu. Jadi semua program yang kita jalankan itu dilaporkan setiap hari melalui Civica untuk pegawai atau Evisum untuk PKB dan PKB. Kemudian ada yang namanya monitoring kinerja periodik juga. Itu untuk pegawai dan PKB itu ada per bulan, dan untuk PKB mungkin ada per 3 bulan kalau nggak salah ya. Kemudian ada kita juga harus membuat laporan kinerja gitu, laporan secara lengkap, atau nanti di akhir kita buat panduan teknis analisis sederhana dari hasil kinerja kita gitu, hasilnya itu agar lebih terlihat. Kemudian di akhir itu kita melakukan evaluasi dan masukan perbaikan. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui penilaian kinerja atau nanti kemudian akan ada lagi evaluasi penilaian kinerja itu sendiri seperti apa gitu. Nah, jadi melalui langkah-langkah itu kita sebagai PNS bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan gitu. Program-program yang kita jalankan itu semua terekam melalui
output yang jelas gitu, memiliki output yang jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau mau bertanya terkait akuntabilitas. Izin Mbak Putri, saya cuma mau bertanya sedikit sih. Jadi, menurut Mbak Putri, gimana sih cara mewujudkan nilai-nilai publik dalam penanganan stunting ini sendiri? Oke, jadi kalau kan memang kewajiban kita ya untuk memenuhi nilai-nilai publik gitu. Berarti semua yang kita kerjakan itu harus bisa diakses oleh masyarakat gitu, harus bisa diketahui oleh masyarakat. Nah, BKKBN sendiri sebenarnya semua yang kita kerjakan itu dari mulai rencana kerja, laporan kerja, dan perjanjian kinerja itu sendiri sebenarnya bisa diakses di website BKKBN gitu. Jadi itu agar publik mengetahui gitu apa saja yang kita kerjakan. Itu aja sih kayaknya kalau dari segi akuntabilitas ya. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai pendapat lain. Iya Mbak, saya menanggapinya. Kalau saya menanggapinya dari perspektif nilai nasionalisme, bahwa penanganan masalah stunting ini yang notabene pilot proyeknya adalah instansi kita BKKBN, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Hal ini menjadi tantangan untuk kita sebagai ASN BKKBN tentunya untuk melakukan berbagai inovasi dalam mengatasi masalah stunting ini. Sebagai ASN BKKBN, kita tentunya harus memiliki pribadi yang nasionalis dengan berpegang teguh terhadap Pancasila sebagai dasar negara kita. Erat kaitannya dengan masalah stunting ini, bahwasannya sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya sebagai ASN BKKBN, kita harus memiliki semangat kemanusiaan. Semangat kemanusiaan ini ditunjukkan dengan sikap yang rasa dan peduli terhadap sesama, terutama dalam penanganan masalah stunting ini. Kemudian juga nasionalisme ini kita sebagai ASN BKKBN tentunya akan memiliki rasa rela berkorban, baik itu berkorban secara pikiran, lisan, tenaga. Juga kita sebagai teman-teman juga di lapangan sebagai PLKB tentunya akan lebih berinovasi dalam penanganan masalah stunting ini. Kemudian dengan jiwa nasionalisme ini kita sebagai ASN tentunya akan memiliki rasa bertanggung jawab sepenuh hati dalam penanganan program stunting ini, sehingga nantinya percepatan penanganan stunting ini dapat berjalan secara efektif. Mungkin begitu Mbak, menurut saya. Mungkin ada pendapat yang lain atau mungkin ada yang ini? Saya sih setuju banget Mas kalau kita tuh butuh banget jiwa nasionalisme ya dalam menghadapi masalah ini bersama-sama gitu. Tapi menurut Mas Zaki gimana sih kalau misalnya ada seorang ASN gitu atau PNS yang tidak memiliki jiwa nasionalisme dalam penanganan masalah ini gitu? Ya Mbak, baik, terima kasih. Apabila ada mungkin ada ASN di BKKBN satu atau hanya mungkin ini yang tidak memiliki jiwa nasionalisme, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penanganan masalah stunting ini Mbak. Ya, coba kita lihat dari data yang ada, BKKBN ini memiliki setidaknya banyak PLKB dan PLKB jumlahnya yang hampir 13.734 PKB atau PLKB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PKB dan PLKB ini merupakan ujung tombak keberhasilan program-program BKKBN. Seperti yang tadi telah disebutkan, program-program BKKBN yang tentang masalah penanganan stunting ini. Kemudian jumlah yang banyak itu merupakan aset yang dimiliki BKKBN untuk menghadapi masalah stunting ini. Namun tetap saja bila ada di antara PLKB ini yang tidak tertanam jiwa nasionalismenya, hal ini akan menghambat dalam penanganan stunting. Apabila tidak memiliki jiwa nasionalisme, ASN itu akan cenderung bersifat kurang peduli
kurang empati, tidak memiliki jiwa semangat dalam bekerja, dan juga tidak memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pekerjaannya. Sehingga penanganan masalah stunting ini akan menjadi terhambat tentunya. Beda halnya ya Mbak, dengan ASN yang memiliki jiwa nasionalisme, tentunya akan bersikap lebih peduli, lebih bertanggung jawab, lebih bersemangat, dan juga mampu rela berkorban dan berinovasi dalam penanganan masalah stunting ini. Sehingga nantinya target BKKBN dalam percepatan penanganan masalah stunting ini akan berjalan efektif. Mungkin seperti itu teman-teman pandangan saya mengenai masalah stunting ini, terutama ini tahun 2024 ini banyak sekali dari tadi artikel yang kita baca, tantangan tersendiri untuk kita selesaikan bersama-sama teman-teman. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pendapat lain. Terima kasih. Mungkin saya mau sedikit berpendapat mengenai isu stunting ini, tapi dari perspektif etika publik. Seperti kita tahu, kode etika publik salah satunya kan menjalankan tugas secara profesional dan amanah. Terus memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program-program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Izin saya mau share screen sebentar. Saya mau coba menjelaskan dari sudut PKB sendiri ya. Di sini BKKBN siap mengerahkan dukungan 13.733 tenaga PKB dan 1 juta kader yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, seperti yang sudah diamanahkan di sini, PKB selalu berusaha untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan relevan dengan apa yang ditugaskan. Seperti melakukan pelayanan-pelayanan seperti pelayanan KB, penyuluhan tentang edukasi 1000 HPK kepada ibu hamil dan ibu balita, penguatan POKTAN atau kelompok kegiatan yang ada di BKKBN seperti BKB, BKL, BKR, PIKR, dan UPPKS, dan lain-lain. Jadi segitu dari saya, barangkali ada teman-teman yang mau menanggapi. Ya Mbak Fali, terima kasih. Saya mau menanggapi sedikit ya Mbak, sambil ada pertanyaan sedikit nih. Pelayanannya cukup berat nih Mbak ya. Bagaimana sih kalau misalkan di kondisi pandemi saat ini Mbak, apakah itu berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh BKKB dalam rangka pencegahan penurunan angka stunting ini? Mungkin seperti itu Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Zaki buat pertanyaannya. Di kondisi pandemi COVID ini, sebagai PKB yang kita bekerja lapang, kalau kita kasarnya kerja online bagaimana? Sedangkan sasaran kita adalah memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat supaya informasi ini kita bisa tersampaikan dengan baik. Dengan adanya kondisi COVID-19 ini jelas sangat berpengaruh karena di wilayah saya, khususnya di Kota Bogor yang merupakan zona merah, jadi banyak pembatasan kegiatan seperti ketika kita memiliki program edukasi 1000 HPK dengan sasaran 36 kelurahan, akhirnya dikurangi menjadi 18 kelurahan, lalu kegiatan PIKR, kegiatan yang untuk mengedukasi para remaja supaya lebih sadar akan bahayanya pernikahan ini dan lebih mementingkan edukasi dulu sebelum menikah. Itu juga sulit dilakukan karena ada pembatasan hanya boleh 10 orang dalam satu pertemuan, dan itu kan tidak mungkin ya Mas ya. Jadi
dan beberapa kelurahan pun untuk pelayanan KB ada terjadi penurunan jumlah akseptor per tiap bulannya, sekitar 2% setiap bulan. Jadi ya emang hal ini emang harus segera diatasi sih, supaya tidak menghambat usaha kita dalam pencegahan stunting ini. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menjelaskan lagi. Baik, terima kasih Mbak Holly. Di sini saya ingin membahas masalah tentang komitmen mutu. Nah, seperti yang telah kita bahas ya, 7 juta bayi berpotensi stunting nih, diprediksi akan lahir pada tahun 2024. Nah, kita sebagai CPNS keren beraneka tentu komitmen mutu menjadi salah satu keharusan bagi kita di sini. Di Aceh sendiri, menurut SSGBI atau Survei Status Gizi Indonesia pada tahun 2018, prevalensi stunting itu sekitar 37,3%, peringkat ketiga tertinggi di Indonesia. Nah, di tahun 2019, balita stunting turun sekitar 3%, menjadi 34,18%, dan peringkat kelima paling tinggi se-Indonesia. Nah, permasalahan yang kita hadapi di sini banyak sekali ya, seperti kurangnya asupan zat besi, kualitas praktik pemberian empasi, dan masalah sanitasi dan lain sebagainya. Nah, mengacu pada komitmen mutu, tantangan saya sebagai calon widesuara adalah kesenjangan literasi digital pada pegawai BKKBN Aceh, apalagi di masa pandemi ini ya. Pegawai BKKBN Aceh yang berumur 40 tahun ke atas itu adalah tantangan terbesarnya. Nah, oleh karena itu saya ingin berkomitmen merubah mindset untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan baik PKB maupun PLKB seperti Mbak Holly tadi ya, maupun pegawai lainnya. Nah, terutama PKB dan PLKB, seperti yang Mbak Holly jelaskan, mereka adalah orang yang langsung terjun ke lapangan. Nah, berarti mereka memang adalah pucuk utama pelayanan masyarakat untuk dapat mengaplikasikan budaya kerja yang baik dan mengedepankan penyesuaian model di era digital ini. Nah, selain itu saya juga sedang mempelajari tentang platform education untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam pembelajaran daring atau pelatihan daring di masa pandemi ini. Ya, karena memang tugas utama seorang WI yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Jadi fokus saya di komitmen mutu ini adalah memberikan pengajaran terbaik untuk pegawai atau PLKB, kader, dan lain sebagainya. Nah, gitu aja nih teman-teman komitmen mutu saya. Ada yang ingin bertanya atau yang ingin menanggapi? Izin Mbak Muna, mau nanya nih. Kira-kira bakalan ada nggak ya ke depannya itu faktor yang nanti bakal mempengaruhi atau menghambat dari komitmen mutu ini kan lagi masa pandemi nih, kira-kira ada nggak ya? Ya, terima kasih Mbak Farah. Ya memang ya otomatis memang faktor yang yang mempengaruhi ya. Faktor yang mempengaruhi ini banyak sekali. Tapi saya rasa fokusnya ini dua fokus. Yang pertama yaitu mindset dari para pegawai sendiri. Mereka ingin berkembang, mereka ingin mengupgrade diri atau tidak, seperti itu. Nah, kalau di Aceh sendiri memang banyak PKB dan PLKB yang berusia 40 ke atas yang masih gagap teknologi kaku seperti itu. Nah, jadi ya saya harapkan nanti mindset pegawai serta diri kita sendiri ya, ini dapat memotivasi diri kita untuk terus mengembangkan diri. Nah, yang kedua itu menurut saya yang paling berpengaruh adalah lingkungan kerja kita. Nah, lingkungan kerja yang dikhawatirkan itu akan mempengaruhi kinerja kita. Apakah kinerja kita semakin baik atau semakin buruk? Dan ditakutkan seperti ini, lingkungan kerja yang tidak kondusif akan terjadi pergeseran budaya kerja yang ke arah negatif. Nah, seperti itu juga. Kalau memang lingkungannya kondusif,
maka akan terjadi pergeseran budaya kerja yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Itu sih menurut saya untuk komitmen mutu. Bagaimana Mbak Farah? Udah cukup Mbak. Sama mau menambahkan nih, aneka kan ada 5 nih kan ya teman-teman. Kalau menurut pendapat saya, jika dilihat dari sudut pandang saya di sini ya mau sedikit ngebahas mengenai sudut pandang di anti korupsi, di mana di sini agenda dalam mengurangi stunting di Indonesia kan menunjuk BKKBN kan ya untuk mengatasi stunting, di mana yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Hasto nih. Beliau menyampaikan bahwa prediksi ketika pada tahun 2024 itu akan lahir 7 juta bayi yang berpotensi terkena stunting. Jadi di sini dibutuhkan suatu integritas tinggi dalam melaksanakan tugas yang menantang tersebut. Dari indikator integritas itu adalah karena di sini sebuah kejujuran itu bisa dilaksanakan dari berbagai lini. Contohnya, salah satunya yaitu sebagai contoh realnya teman-teman dari PKB itu di lapangan itu penting banget untuk menerapkan zona integritas sampai dengan individu paling terkecilnya. Kenapa demikian? Karena dimungkinkan ketika pemerintah menunjuk BKKBN, pasti kan akan ada dana yang digelontorkan dari pemerintah kepada BKKBN kan ya. Nah di sini kita sebagai CPNS itu wajib menjaga kejujuran dengan cara bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan kita secara langsung. Dalam hal ini saya akan ngasih contohnya terutama kepada PKB, PLKB di lapangan itu sebagai contohnya itu ketika mereka memberikan makanan pendamping ASI, vitamin dan zat besi itu harus memberikan sesuai dengan kompetensi mereka, di mana pasti kan ada alokasi anggaran tuh. Nah, mereka memberikan sesuai dengan porsinya. Kenapa? Ketika mereka sudah memberikan sesuai dengan porsinya, maka di sini akan bisa ditekan angka stuntingnya karena ibu hamil, bayi, anak-anak itu mendapatkan asupan gizi dari pemerintah, yaitu kepanjangan tangannya itu dari BKKBN, terutama PKB itu. Jadi di sini prediksi saya sih bisa ditekan dengan cara seperti itu sih teman-teman, kira-kira garis besarnya. Ada yang mau ditanyain nggak kira atau tanggapan gitu? Sorry. Baik, terima kasih Mbak Farah. Ini saya ingin bertanya nih sedikit mengenai anti korupsi. Jadi korelasi atau hubungan anti korupsi dengan stunting itu bagaimana ya konkretnya? Oh gini, jadi kaitannya gini Mbak, tadi kan saya sempat jelaskan tuh, jadi kita ini sebagai CPNS, di mana realnya banget itu adalah dengan cara menjalankan tugas dengan penuh kejujuran, di mana kalau semua kita sudah menerapkan kejujuran, berarti kan kita sudah menerapkan integritas tuh. Nah, ketika kita sudah menerapkan integritas, sebagai contohnya itu tadi ya, yang saya sampaikan itu di sama PLKB itu kan menyampaikan distribusi anggaran yang berupa makanan pendamping ASI, vitamin, zat besi, dan lain-lain itu kepada orang-orang yang tepat, karena mereka yang paling tahu tuh siapa yang membutuhkan, yaitu ibu hamil, anak-anak, terus bayi terutama. Dan ketika pemerataan itu sudah sampai ke tangan orang yang sangat berhak itu, saya pikir itu sangat bisa ditekan potensi yang dikhawatirkan oleh Pak Hasto ya, ketika beliau menyampaikan 2024 akan diprediksi 7 juta bayi yang lahir stunting. Itu kayaknya ngeri banget. Saya sangat optimis teman-teman di lapangan PKB, PLKB itu akan membantu BKKBN dengan cara menekan itu ya dengan cara mereka jujur mendistribusikan sesuai dengan porsinya, sehingga angka kelahiran bayi yang diprediksi stunting itu akan sangat bisa ditekan di situ. Kayak gitu sih Mbak kalau menurut saya. Baik, terima kasih Mbak. Sekian dulu ya saya rasa diskusinya. Sampai jumpa. Dah. Pemerintah sendiri berkomitmen untuk peningkatan gizi masyarakat, berkoordinasi dalam pakan dan gizi, dan tentu saja BKKBN sebagai leading sektor percepatan penurunan stunting harus meningkatkan akses dan kualitas pelayanan gizi. Harapannya, sebagai CPNS BKKBN, kita bisa mengimplementasikan aneka dalam kinerja kita, khususnya dalam menurunkan prevalensi
Jangan lupa ya, cegah stunting itu penting, PNS keren beraneka, BKKBN berencana Berencana itu keren. Keren.